beberapa hari yang lalu head unit gue rusak nih gara-gara update firmware yang ternyata habis reboot tuh stuck, nggak bisa masuk ke Androidnya. Jadi dia di booting aja, di boot loop, jadinya boot loop. Nah, ya guys, kita lagi menuju ke Cideng nih guys, ke tempat servis JVC di Jakarta ya guys, di Cideng. Ini kondisinya head unitnya stuck di logo Suzuki nih guys, belum ada pemecahannya nih guys. Jadi kita terpaksa minta tolong ke service centernya JVC, siapa tahu bisa membantu mengatasi masalah ini guys. Simak terus video ini ya guys. Jadi ini kita copot dulu nih head unitnya, mau diservis. Oke, kita lihat nanti kerusakannya apa ya guys. Ini kita mau serah terima unit. Unitnya nginep dulu nih kayaknya, opnam mau dirawat inap. Nggak bisa ditunggu karena sepertinya harus ganti motherboard. 3 days later. Hai guys, kita lagi di JVC Service Center di Cideng, Jakarta. Kemarin saya sempat bawa ke JVC Center ini, diinformasikan kalau hari ini udah jadi nih guys. Makanya ada beberapa yang katanya diganti karena udah nggak bisa diperbaiki lagi, nggak bisa di flash. Nah, kita langsung saja ke dalam, ke masnya yang lagi repair. Kita lihat ya guys. Nah, halo guys, gua udah sama Mas Solihin, beliau dari teknisi dari JVC Service Indonesia. Nah, kemarin diinformasikan kalau head unit saya ini sudah stuck di boot loop, jadi informasinya nggak bisa lagi di flash. Nah, kita akan tanya masnya kenapa PCB ini atau motherboard ini nggak bisa di flash dan harus diganti. Ini kenapa mas? Karena untuk masuk ke menu audio ini kita harus masuk ke menu ini dulu, sistem ini. Jadi pakainya pakai USB, dia nggak mau kalau pakai memory card di sini. Nah, masuk ke update sistemnya dia, baru kita update di sini. Nah, kalau untuk masuk ke memori dia tidak mau. Nggak mau. Jadi harus masuk ke sistem dianya dulu, dalam. layar dalam, baru kita. Kalau tampilannya ini kan nggak bisa kan. Kalau dari JVC memang nggak bisa kalau bahasa HP-nya itu kan di flash kosong, terus diinstal ulang dari software aslinya. Kalau ini nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa karena memang nggak bisa masuk ke dalam sistemnya. Di lock atau memang diinjek atau apa gimana mas? Mungkin kekunci dari memorinya, IC-nya dia udah. IC-nya ya. IC-nya pun nggak bisa di flash ya. Nggak bisa di flash. Nah, kalau kalian lihat IC-nya di mana ini mas? Ada di dalam sini. Nah, IC-nya ada di dalam sini. Memang di sini tuh tidak ada di JVC Indonesia nggak punya hardware mungkin, atau nggak bisa nggak bisa di flash. Jadi jalan terakhirnya ya ganti segelondong ini. Nah, saya nggak tahu nanti kalau ada servis handphone yang bisa meng-flash ini, siapa tahu nanti kita bisa bawa ke tukang servis handphone. Cuman kayaknya agak susah sih, harus dipasangkan di sana juga di head unit. Jadi yaudah, wassalam, ini tinggal digantungan di rumah buat museum ya guys, buat kalung. Jadi memang gitu ya mas, jadi nggak bisa di flash karena memang sistemnya dari ini dikunci ya, jadi nggak bisa di flash, dari reset ulang dari pabrik. Karena saya udah coba ini reset ulang dari pabrik tetap gagal, nanti ada tuh di layarnya berkali-kali nggak bisa, udah mentok lah. Jadi ya udah, wassalam, ini udah diganti dengan yang awal. Kualitasnya sama mas, ininya original sama. Gantinya original. Cuman kan sini kan ada tambahan lagi untuk radio, ya wifi-nya dia, bluetooth-nya dia. Nah, gitu. Ini kan kosong. Mic-nya diambil. Ya, ininya komponennya masukin ke sini, ya, ke bawaannya. Oke. Radio aslinya kosong. Aslinya memang kosong, radio, GPS macam-macam. Ya, mau Bluetooth. Oke. Ini tadi udah dicoba radio sama wifi, udah bisa connect. Nah, kita coba. Jadi buat kalian yang iseng-iseng
untuk mengupgrade software atau firmware dari head unit Drex ya, sebaiknya jangan dilakukan, karena begitu kamu bikin kesalahan kayak gini kayak saya, nyesel ntar. Ini gantinya nggak murah nih guys. Ini informasinya biayanya gantiannya 1,8 juta, 1,6 ya mas ya, 1,6, kemudian ada plus jasa servis lain-lain, jadi totalnya sekitar 1,8. Nah ini yang diganti. Nah selain itu head unit saya juga ketika dinyalakan startup itu suaranya kencang. Nah ternyata kipas yang mungil ini nih yang harus diganti nih guys. Jadi kipasnya ini, fan-nya untuk pendinginan mesin si head unitnya ini minta diganti. Kecil nih, ini cuma 44.000 harganya. Kenapa saya bela-belain mengeluarkan biaya segini untuk mengganti motherboard daripada beli head unit murah Cina? Itu karena saya suka sama kualitas suaranya head unit dari si R3 Dresa ini yang bagus. Jadi untuk daripada saya membeli head unit murah 1,8 head unit Cina yang suaranya juga belum tentu bagus kualitasnya, jadi saya putuskan untuk memperbaikinya guys. Nah sekarang udah jadi. Nah kita akan coba pasang di mobil ya guys, kita akan coba pasang. Nah pesan moralnya kalau buat kalian yang nggak ngerti tentang head unit ini, jangan coba-coba untuk mengupdate firmware-nya. Udah diterima apa adanya aja head unit itu, nggak usah diotak-atik, karena memang kapasitas RAM-nya juga kecil, cuma 1 GB. Buat kalian yang udah nggak bisa buka YouTube, aplikasinya itu udah nggak bisa buka YouTube, jadi sebaiknya kalian buka YouTube itu di browsernya. Nah bagaimana cara ngeluarin browsernya, di video-video saya ada tuh tutorialnya. Nah kita udah di tahap akhir, kita akan coba pasang head unitnya di mobil guys. Oke? Kita tes bisa apa enggak. Nih guys, kita udah selesai tes coba head unitnya di mobil, udah beres semua. Ganti, jadi tadi kita ganti motherboard, ganti fan atau kipas supaya tidak bunyi ada suara gitu. Jadi kita ganti 2. Harganya itu tadi untuk head unit untuk motherboardnya itu harganya 1,6 juta sekian, kemudian fan-nya 44.000. Dan ternyata di sini buat kalian yang head unitnya tidak ada remote-nya, di sini ternyata menyediakan guys. Jadi saya tadi beli head unit remote-nya, remote head unitnya harganya cukup terjangkau, 77.000. Ini di service centernya JVC ada kotak gede banget. Ini ternyata oven. Ini oven untuk mengetes head unit yang baru maupun yang servis. Diuji coba dipanasin di sini nih guys. Nih, jadi dalam keadaan hidup dia dipanasin berapa derajat mas? 60 derajat nih, maksimum 60 derajat. Dia dalam keadaan hidup. Nah, di sini mati atau enggak. Kalau dia lolos 60 derajat itu simulasi kayak kendaraan kalau terparkir panas gitu ya. Kalau masih hidup berarti udah betul lolos ya. Mantap lah. Sekarang udah selesai, kita akan segera transaksi untuk pembayarannya guys. Ini invoice untuk tagihannya guys. Ini tadi ganti mainboardnya 1.650.000, fan-nya 44.000, totalnya 1,9
44, kemudian ini 7.000. Oke. Ini udah sama jasa? Sudah. Oke, ini udah termasuk biasa nih guys. Oke guys, tadi kita udah melakukan pembayaran, udah selesai di transaksi di sini. Pesan moralnya buat kalian yang nggak tahu tentang R3 Drisha, jangan coba-coba untuk upgrade sistemnya. Udah gitu aja standarnya. Mungkin demikian video dari saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dah.